Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai persamaan dasar akuntansi atau persamaan akuntansi. Kemarin atau di video yang lalu Pak Guru telah menjelaskan konsep terkait dengan persamaan akuntansi. Pada video kali ini kita akan masuk ke dalam contoh bagaimana membuat sebuah persamaan dasar akuntansi. Di sini ada transaksi yang pertama, ya. Transaksinya itu adalah Gus adalah seorang pengusaha yang ingin memulai sebuah perusahaan yang menjual alat-alat musik. Setelah menabung uang selama setahun, Gus memutuskan untuk secara resmi memulai bisnisnya. Dia membentuk Guitar Inc. Dan menginvestasikan dana sebesar 100 juta kepada perusahaan barunya. Transaksi bisnis ini meningkatkan kas perusahaan dan meningkatkan ekuitas dengan jumlah yang sama. Oke, baik. Ini adalah transaksi pertama. Ya, transaksi yang pertama, di mana dalam transaksi yang pertama ini ada dana sebesar 100 juta rupiah. Oke, kemarin kita telah Pak Guru telah mengajarkan rumus persamaan akuntansi, yaitu harta sama dengan utang ditambah modal. Dan harta sebagai aktiva serta liabilitas dan ekuitas itu sebagai pasiva itu akan selalu seimbang. Ya. Bagaimana proses pencatatannya dalam persamaan akuntansi? Ya, coba kita lihat di slide selanjutnya. Oke. Di sini ya contoh ya persamaan dasar akuntansi, yaitu ada aset, kemudian ada kewajiban, kemudian ada ekuitas. Aset di sini kemudian diwakili oleh kas. Ya, mengapa di sini yang dipengaruhi adalah kas? Karena kas ini adalah bentuk aset yang sifatnya uang tunai. Ya, dan kategorinya adalah harta liquid, yang paling liquid atau yang paling mudah untuk dicairkan atau yang paling mudah untuk dihabiskan. Ya, itu disebut kas. Ya, kas ini artinya uang tunai. Ya, oke, lanjut. Tadi dikatakan bahwa Gus memasukkan atau memberikan dana sebesar 100 juta, maka itu adalah ekuitas. Kenapa? Karena itu bersumber dari modal pemiliknya. Ya, sedangkan apabila misalnya uang itu dipinjam dari bank, ya seharusnya disimpan di sini karena itu adalah kewajiban atau kelompok hutang. Oke, tapi karena itu adalah modal sendiri, maka dia disimpan di kolom ekuitas. Jika kita melihat antara aset dan kemudian atau antara aktiva dan kemudian pasiva ini, itu kalau dijumlahkan ya hasilnya seimbang. Asetnya 100 juta, kemudian pasivanya 100 juta. Ya, ini adalah kunci atau formulanya. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Rumus persamaan dasar akuntansinya. Oke, sampai di sini masih seimbang. Kemudian kita ke transaksi selanjutnya. Setelah pembentukan perusahaan Guitar Inc. ini perlu membeli beberapa persediaan gitar, ya, yang kemudian akan dijual kembali dengan total 80 juta. Dalam hal ini, Guitars Inc. menggunakan uang tunai untuk membeli aset berupa persediaan, sehingga akun kas menurun dan akun persediaan meningkat. Oke, di transaksi yang kedua ini, ya dia mulai kemudian, ya karena ini adalah perusahaan, ya, kalau dilihat dia sebenarnya perusahaan jual beli atau perusahaan dagang. Ya, oke. Ya, maka dia harus membeli gitar atau ya sebagai barang yang akan dijual. Oke. Tadi dia memiliki uang 100 juta. Tapi karena untuk melakukan suatu persediaan, ya, atau untuk menyediakan barang, maka dia harus membeli atau dia mengeluarkan uang 80 juta untuk persediaan.
Oke. Asetnya itu berkurang tapi dalam bentuk kas. Ya, dan berganti yang tadinya harta atau yang tadi bentuknya uang kemudian menjadi benda. Ya, tapi dengan total yang sama. Ya, sehingga sebenarnya kalau asetnya itu dijumlahkan, hartanya itu dijumlahkan tetap 100 juta. Tapi sudah berganti wujud. Yang tadinya 100 juta itu atau 80 jutanya itu adalah bentuknya uang tunai, ya sekarang sudah menjadi bentuk barang atau persediaan. Ya, sedangkan di pasifa, ya di sisi pasifa ekuitasnya itu kemudian tidak terganggu. Ya, kenapa tidak terganggu? Karena tidak ada uang yang berkurang atau yang bertambah. Oke. Di sini ya rumusnya masih berlaku dan kemudian transaksinya masih seimbang antara aset atau harta dan pasifa itu masih sama. Ya, sampai di sini persamaan akuntansinya benar. Kemudian kita ke transaksi selanjutnya. Ya, sorry. Oke, sebentar. Ya, oke. Setelah 6 bulan, ya perusahaan ini berkembang pesat dan perlu mencari tempat bisnis baru. Ya, Gus memutuskan bahwa hal itu paling masuk akal untuk membeli sebuah gedung karena ya perusahaannya ini yaitu Guitars Inc. telah memiliki uang tunai 500 juta untuk membayar gedung. Perusahaan harus mengambil pinjaman. Ya, Guitar Inc. membeli gedung seharga 500 juta dengan membayar 10 juta tunai dan meminjam kepada bank sebesar sisanya 490 juta. Transaksi bisnis ini menurunkan kas sebesar 10 juta, meningkatkan aset berupa gedung 500 juta, dan meningkatkan kewajiban dengan pinjaman bank 490 juta. Oke, di sini ada banyak sekali transaksi yang kemudian harus kita catat dan tentunya harus seimbang. Ya, oke, kita ke transaksi bentuk persamaan dasar akuntansinya. Ya, dikatakan bahwa kasnya ya tadinya 20 juta, kemudian di sini tinggal 10 juta. Ya. Dan persediaannya masih tetap 80 juta, ya oke. Dan kemudian gedungnya itu 500 juta. Ya, gedung ini masuk kategori aset atau harta tidak bergerak. Oke. Dikatakan bahwa dia membeli sebuah gedung yang berjumlah atau yang seharga 500 juta rupiah, yang 10 jutanya itu dibayar tunai yang diambil dari uang kas. Sehingga kenapa tadi di sini uang kasnya 20 juta kemudian menjadi 10 juta itu karena 10 jutanya sudah masuk ke gedung, ya. Dan kemudian sisanya yaitu 490 juta itu bersumber dari kewajiban atau bersumber dari pinjaman bank. Ya, seharga 490 juta rupiah. Sehingga kenapa di sini kemudian kewajiban atau pinjaman banknya 490 juta. Ya, dicatat di liabilitasnya. Modalnya ya tetap. Ya, modalnya tetap karena di sini tidak ada yang berkurang atau yang bertambah. Ya. Bagaimana kondisi yang membuat sehingga ekuitas ini berubah, apakah itu bertambah atau berkurang, yaitu apabila kemudian terdapat pendapatan, misalnya terjadi transaksi dijualnya gitar misalnya seharga berapa, misalnya ada pendapatan sebesar 100 juta. Oke, maka itu bisa mempengaruhi modal. Ya, akibat misalnya tadi ada persediaan atau barang yang dijual. Ya.
Kemudian modal juga bisa berkurang apabila kemudian ada sesuatu yang harus dibayarkan untuk mendapatkan pendapatan itu. Ya, itulah kemudian yang disebut dengan beban. Nah, bebannya itu bisa macam-macam. Misalnya beban listrik, beban air, beban tempat, beban sewa, beban gaji, dan lain sebagainya. Nah, beban-beban inilah kemudian nanti yang akan mengurangi modal atau ekuitas. Seperti itu. Oke. Baik. Ya, contoh di atas itu adalah suatu penerapan dasar akuntansi secara fundamental sehingga dapat disimpulkan nilai aset atau nilai seimbang dengan jumlah kewajiban dan ekuitas. Ya, kewajiban itu utang, ekuitas itu modal. Ya, ini kalau kita lihat ya seimbang ya. Kasnya 10 juta, persediaannya 80 juta, ditambah gedung 500 juta, itu sama dengan 590 juta. Sama juga dengan di sisi pasifa, yaitu kewajiban ditambah ekuitas. Pinjaman bank 490 juta, ditambah modal pemilik 100 juta, jumlahnya juga sama 490 juta. Ya, intinya adalah antara aset kewajiban ditambah ekuitas itu hasilnya itu selalu seimbang. Ya, kemudian itu disebut sebagai suatu persamaan dasar akuntansi yang kemudian menjadi dasar pencatatan akuntansi di dalam sistem pembukuan double entry atau berpasangan. Baik, ya nanti kita akan kembangkan lagi contoh-contoh selanjutnya. Ya, ini adalah contoh 3 transaksi yang Pak Guru bisa jelaskan di dalam video yang terbatas ini. Nanti kita kembangkan di sesi diskusi. Jika ada yang ingin bertanya, silakan memberikan pertanyaannya melalui kolom komentar atau melalui WhatsApp. Ya, insya Allah Pak Guru akan berusaha untuk menjelaskannya. Ya, oke. Pak Guru akhiri video ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.